Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak Elsa Aprilia Sari. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai kebutuhan warga negara. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi mengenai kebutuhan warga negara. Sebelum kita mengetahui apa saja kebutuhan warga negara, kita terlebih dahulu harus tahu apa saja atribut yang melekat pada seorang warga negara. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu warga negara. Warga negara merupakan terjemah kata citizen dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Ada istilah rakyat, penduduk, dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjukkan pada orang-orang yang berada di bawah suatu pemerintahan dan tunduk pada pemerintah itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu mengenai atribut atau elemen kewarganegaraan. Yang pertama yaitu sense of identity atau perasaan akan identitas. Yang kedua, the enjoy of certain rights atau pemilikan hak-hak tertentu. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligations atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Yang keempat, a right of interest and involvement in public affairs atau tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Yang kelima yaitu an acceptance of basic social values atau penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Atribut dan elemen kewarganegaraan selanjutnya yaitu identitas sebagai warga negara dengan bukti adanya ikatan sosiologis dan yuridis. Hak dan kewajiban ada di konstitusi dan undang-undang atau peraturan. Ada dua, yaitu hak dan kewajiban konstitusional dan legal. Apa itu hak dan kewajiban konstitusional dan legal? Contoh, peran warga negara dalam berbagai bidang. Warga negara juga mengikuti dan menerima nilai sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya atribut kewarganegaraan yang pertama yaitu warga atau zitnis atau warga anggota dari sebuah komunitas. Kewarganegaraan citizenship atau keanggotaan yang di dalamnya memuat atribut kewarganegaraan. Yang pertama, identitas atau status. 2. Hak. Ketiga, kewajiban. Yang keempat, partisipasi atau peran. Dan yang kelima terakhir, penerimaan terhadap nilai bersama atau sosial. Jadi, hak dan kewajiban merupakan bagian dari atribut kewarganegaraan. Peran warga negara ada 4, yaitu yang pertama pasif, aktif, negatif, dan positif. Lalu di dalam sebuah negara pasti berpenghuni ya. Nah, penghuni negara itu siapa saja sih? Yang pertama, penghuni negara ada penduduk, ada bukan penduduk. Penduduk terbagi menjadi 2, yaitu warga negara dan orang asing. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain.
Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Setiap negara berdaulat, berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal adanya asas berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinius. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan, mencakup dua kesatuan hukum, dan asas persamaan derajat. Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Problem kewarganegaraan adalah munculnya apartheid dan bipartite, bahkan multipartite. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara. Selanjutnya, warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia berdasarkan Inselstaatsregeling tahun 1927, pasal 163, warisan Belanda, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra atau pribumi. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat serta tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas-asas yang dipakai dalam undang-undang ini adalah asas ius sanguinius, asas ius solis terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Di dalam sebuah negara, tentunya warga negara memiliki kedudukan ya. Lalu, apa saja kedudukan warga negara dalam negara? Mari simak penjelasannya. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif menurut Kolisin tahun 2000. Peran warga negara. Yang pertama yaitu peran pasif. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat, berpartisipasi, serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam memperoleh keputusan publik. Yang ketiga yaitu peran positif, merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat yaitu peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.
Cukup sekian video pembelajaran kali ini ya adik-adik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.